Mas, yuk. Assalamualaikum sahabat, gimana udah Jumatan? Alhamdulillah saya juga udah Jumatan. Sekarang saya akan memulai cerita MW. Saya akan bercerita tentang wayang. Sebelum saya masuk ke ceritanya, saya cuma mau memastikan bahwasanya wayang itu haram. Yuk kita simak ceritanya. Nah, sahabat semua, sebelum menyimak cerita saya, ada baiknya disimak dulu disclaimer yang ada di awal video ya. Kemudian kita akan masuk ke cerita tentang wayang. Nah, wayang sendiri ada di Indonesia. Saya mau membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu wayang pada masa zaman prasejarah dulu. Kemudian ada wayang pada masa Hindu-Buddha. Kemudian ada masa wayang zaman kerajaan Islam. Kita mulai dari zaman prasejarah ya. Jadi kita ngomong sekitar 40.000 tahun ke belakang. Masyarakat Jawa, nenek moyang kita, itu sangat mempercayai tentang benda-benda yang ada di sekitarnya. Bahwa mereka semua memiliki kekuatan. Atau kita sekarang mengenalnya dengan aliran animisme dan dinamisme. Jadi itu cukup kuat di masyarakat Jawa pada waktu itu. Dan mereka mempunyai keyakinan bahwasanya orang yang sudah meninggal, ruhnya itu jauh lebih sakti dan berkuasa dibanding ketika dia masih hidup. Nah, kemudian orang-orang yang masih hidup itu sering meminta bantuan kepada ruh-ruh para leluhurnya. Karena diyakini ruh-ruh para leluhur itulah yang memberikan mereka rezeki, keselamatan gitu ya. Kemudian yang menjaga anak keturunannya mereka. Nah, atas pengharapan yang sangat besar terhadap para ruh itu, maka nenek moyang kita dahulu itu kepingin mengadakan komunikasi dengan ruh-ruh para leluhur itu. Nah, akhirnya mereka membuat sarana bagaimana ya caranya memanggil ruh-ruh para leluhur itu. Akhirnya mereka membayangkan ruh yang sudah meninggal tadi disebut hyang. Ya. Jadi hyang ini digambar atau dilukis tapi bukan dalam bentuk yang realistis, tapi merupakan gambar yang remang-remang. Jadi gambarnya sebenarnya nggak jelas gitu, seperti bayangan. Nah, kalau kita tarik asal kata wayang, wayang itu berasal dari bahasa Jawa asli, yang berarti bayang-bayang, yang berasal dari kata hyang. Hyang itu bisa diartikan ruh para leluhur atau ruh yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kata wayang pada waktu dulu berarti pertunjukan bayangan. Jadi pertunjukan ini kalau mau memanggil ruh, diadakan pertunjukannya, cuma tidak bisa di sembarang tempat, sahabat. Jadi harus ada tempat-tempat khusus, seperti ada di dolmen, kemudian menhir atau punden berundak, karena itu diyakini sebagai tempat berkumpulnya ruh-ruh nenek moyang atau hyang. Orang yang bisa berkomunikasi dengan hyang disebutnya syaman. Nah, biasanya sebelum memulai pertunjukan itu ada prolognya ya. Prolog dari awal pertunjukan itu biasanya dikisahkan tentang terbentuknya bumi, manusia, kemudian ada dewa, kemudian juga ada kisah-kisah heroik atau kisah-kisah kepahlawanan dari leluhur-leluhur mereka dahulu.
Dengan itu semua disebutkan, diharapkan mereka yang mengadakan pertunjukan bayangan ini akan mendapatkan keberkahan dari para leluhurnya. Nah, untuk bisa menceritakan tentang kepahlawanan nenek moyang, tentang bumi, langit, manusia, dan lain sebagainya tadi itu biasanya diceritakan secara turun-temurun, jadi tidak ada literaturnya. Jadi dari bapak ke anak, anak ke anaknya lagi, begitu seterusnya. Itu wayang pada waktu zaman prasejarah. Kemudian kita masuk ke zaman Hindu-Buddha. Dengan masuknya Hindu-Buddha pada abad ke-5 sampai abad ke-9, membuat pentas atau pertunjukan bayangan atau yang disebut wayang ini semakin dikenal oleh masyarakat. Namun kalau dulu pada zaman prasejarah mereka selalu menceritakan tentang kejadian terbentuknya bumi, manusia, dewa, dan kisah-kisah kepahlawanan dari leluhur mereka. Karena ada pengaruh Hindu-Buddha, maka yang diceritakan itu adalah kisah tentang Mahabharata dan Ramayana. Kemudian kedua kitab itu sama pujangga-pujangga Jawa itu kemudian ditranslate ke dalam bahasa Jawa kuno, tapi kemudian digubah juga dengan memasukkan falsafah-falsafah Jawa. Nah, kemudian kita juga bisa melihat pengaruh dari budaya Hindu-Buddha dengan kitab Mahabharata dan Ramayana itu sangat kuat di masyarakat Jawa. Ini bisa kita lihat bagi para sahabat yang tinggal di Jawa Tengah, pasti tahu ada Kali Progo. Terus ada juga namanya Kali Serayu ya di Jawa Tengah. Ternyata itu nama-nama yang terdapat di dalam cerita Ramayana. Begitupun tentang kota yang bernama Situbondo. Situbondo itu ternyata nama pelabuhan yang menghubungkan antara daratan India dengan pulau Sri Lanka yang dibangun oleh pasukan keranya Rama. Jadi cukup menarik ya sahabat semua. Dari zaman prasejarah, kemudian ke zaman Hindu-Buddha. Kemudian pada tahun 930 Masehi atau abad ke-10, terjadi perpindahan pusat kerajaan Mataram Hindu dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, pada masa itu budaya pewayangan pun berkembang dengan pesat. Oke. Pada zaman Mojopahit, jadi ketika pusatnya sudah pindah ke Jawa Timur, diciptakanlah wayang beber. Wayang beber itu adalah dilukisnya semua pelaku pewayangan, tokoh-tokoh wayang itu yang ada dalam satu adegan di dalam satu lembar kertas. Itu wayang beber. Dengan gamelan slendro. Slendro itu artinya gamelan yang sudah memiliki sistem nada. Sumber cerita yang melatar belakangi wayang beber itu biasanya berdasarkan kitab Tantu Pagelaran dan Dewa Ruci. Dalam kitab Tantu Pagelaran ini mengisahkan tentang Batara Guru yang menciptakan sepasang manusia di Pulau Jawa, kemudian mereka berkembang biak. Kemudian juga Batara Guru memindahkan Gunung Semeru yang tadinya ada di India, dipindahkan ke Pulau Jawa. Nah, itu ceritanya wayang di era budaya Hindu-Buddha. Kemudian memasuki zaman kerajaan Islam. Ketika Majapahit mengalami penurunan, disitulah ajaran Islam berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan berdirinya Kerajaan Demak pada tahun 1479 Masehi. Yang menjadi raja pada waktu itu adalah Raden Patah. Raden Patah ini beragama Islam, konon cerita merupakan murid dari Sunan Ampel.
Pada zaman Kerajaan Demak, pertunjukan wayang digunakan sebagai media penyebaran agama Islam. Hal ini dilakukan oleh Wali Songo, terutama oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali yang sangat mahir dalam bidang budaya dan dia sangat handal dalam bidang perdalangan. Pada zaman Kerajaan Demak ini, wayang mengalami banyak sekali perubahan bentuk, terus cara memainkannya juga berubah, dan isi ceritanya pun berubah. Kuatnya pengaruh Hindu-Buddha pada masa Kerajaan Majapahit membuat budaya Hindu-Buddha itu mengakar sangat dalam di kehidupan masyarakat Jawa pada masa itu. Sehingga untuk menyiarkan agama Islam, para wali tidak menghapus tradisi dan budaya lokal. Justru mereka sangat menghormati tradisi dan budaya lokal itu karena pada kenyataannya hal itulah yang diikuti oleh semua orang. Sistem dan berdakwah cara wali tidak dengan menghapus tradisi yang ada, tetapi dengan cara sedikit demi sedikit dimasukin tuh warna-warna baru, yaitu warna-warna tentang keislaman. Kemudian para wali juga mengkawinkan ya adat istiadat lokal atau yang terdahulu dengan ajaran-ajaran Islam. Begitupun tentang cerita dalam pewayangan. Sedikit demi sedikit ceritanya dirubah, kemudian bentuknya dirubah. Dengan demikian para wali ini mempunyai anggapan bahwa apabila masyarakat itu telah mengerti tentang agama Islam, maka mereka dengan sendirinya akan membuang mana yang dianggap tidak perlu dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi kalau menurut saya sangat visioner pemikiran-pemikiran dari para wali Songo pada waktu itu, khususnya Sunan Kalijogo. Nah, sekarang kita masuk ke Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo adalah wali yang banyak menciptakan lakon-lakon baru dalam pewayangan. Pagelaran wayang kulit biasanya diselenggarakan dalam rangka meramaikan upacara peringatan, misalnya peringatan bersih desa atau disebutnya ruwatan. Dalam pertunjukan wayang kulit, biasanya Sunan Kalijogo selaku dalang mengajak para penontonnya ini untuk bersama-sama mengucapkan kalimat syahadat. Nah, pada kesempatan itu, karena Sunan Kalijogo bertindak sebagai dalang, maka dia bisa memasukkan nilai-nilai Islam, bisa menerangkan tentang keesaan Tuhan, dan tentang agama Islam itu sendiri. Pada era ini juga Sunan Kalijogo melengkapi wayang itu dengan kelir. Kelir itu apa yo? Kelir itu layar, ya. Kemudian juga dilengkapi dengan kotak penyimpanan wayang. Karena pada waktu itu sudah terbuat wayang dari kulit kerbau, wayang kulit namanya. Kemudian dibuat juga blencong untuk penerangan. Jadi bencong itu dari kuningan gitu yang diisi minyak tanah, dikasih api jadi penerangan ketika pertunjukan wayang itu berlangsung. Kemudian wayang itu diletakkan di sisi kiri dan sisi kanan, ditancapkan ke sebuah pohon pisang. Jadi batang pisang itu nanti ditancapin wayangnya di kanan dan di kiri. Nah, tradisi seni wayang pada zaman Islam inilah yang kemudian melahirkan bermacam-macam bentuk perwujudan wayang. Selain menciptakan lakon-lakon baru tadi, Sunan Kalijogo juga menciptakan cerita baru, seperti adanya Jimat Kalimosodo. Ya, jadi diceritakan Puntadewo atau Yudhistira, dia itu adalah raja di Amartapura. Dia memiliki sebuah jimat atau pusaka yang bernama Jamus Kalimosodo.
yang merupakan pegangan atau lambang keunggulan sebagai seorang raja. Jamus Kalimasodo dalam cerita ini diterjemahkan sebagai kalimat syahadat yang bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Konon diceritakan Puntadewa belum bisa meninggal sebelum ada yang bisa menjabarkan tentang jimat Kalimasodo. Nah, sahabat semua, kalau ditelaah secara rasional gitu ya, tentu aja ceritaan tentang ini nggak masuk akal. Kenapa? Karena tokoh Puntadewa itu bagaimanapun adalah produk dari budaya Hindu. Cerita ini menunjukkan kepiawaian atau kepandaian dari Sunan Kalijogo yang mengetahui permasalahan-permasalahan dan kondisi yang terjadi pada waktu itu, sehingga beliau bisa menciptakan sebuah jimat yang bernama Kalimasodo, yang tidak lain adalah kalimat syahadat. Luar biasa sahabat semua. Kemudian selain itu apalagi? Ada satu lagi nih, Sunan Kalijaga itu juga memasukkan rukun Islam ke dalam Pandawa 5. Atau dengan kata lain, tokoh Pandawa 5 itu dimaknai dengan rukun Islam. Ini keren sih kalau menurut saya. Jadi misalnya yang pertama syahadat. Syahadat itu dijelmakan dengan tokoh yang namanya Puntadewa. Dia adalah raja yang memiliki budi pekerti yang luhur dan berwibawa. Nah, Puntadewa ini juga mengilhami kearifan dan keadilan gitu. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan kalimat syahadat itu merupakan rukun yang pertama, ya. Jadi umat Islam kalau mau jalanin rukun yang kedua, ketiga, keempat, kelima tanpa ada rukun yang pertama, maka dianggap sia-sia belaka. Atau bisa dibilang agama Islamnya itu cuma pura-pura, tidak berarti apa-apa. Jadi begitu pentingnya kalimat syahadat untuk diucapkan dan untuk dilakukan. Dalam perjuangannya menempuh hidup, Puntadewa dikisahkan sebagai orang yang ikhlas memberi apa saja yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kalau kita sudah mengucap kalimat syahadat, seharusnya kita menjadi rahmat bagi orang-orang di sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Nah, sholat ini dijelmakan dengan tokoh yang bernama Bima atau Werkudara. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, Werkudara ini adalah anggota nomor 2 dari Pandawa 5 dan dikisahkan Bima itu tidak pernah duduk. Jadi sangat jarang duduk. Dia lebih banyak berdiri, tidur pun berdiri. Kemudian Bima dalam berkata-kata dengan orang lain, meskipun orang itu derajatnya lebih tinggi atau lebih tua, dia selalu menggunakan bahasa yang sama. Bahasa ngoko. Bahasa ngoko itu bahasa Jawa yang tidak halus ya, bahasa keseharian. Nah, ini ditarik ke tentang sholat oleh Sunan Kalijogo yang diidentikan bahwasanya sholat itu harus tetap berdiri, harus tetap ditegakkan, tidak boleh tidak. Kalau tidak, maka Islam itu akan runtuh. Dan seperti halnya Bima, sholat itu wajib dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal status, jabatan, golongan, semuanya harus sholat. Dan ini juga sesuai dengan hadis Nabi, untuk sholat 5 waktu adalah penegak agama Islam. Siapa yang menjalankan berarti menegakkan Islam, dan barang siapa yang meninggalkan berarti merobohkan Islam. Itu yang kedua. Sekarang kita yang ketiga, kita membahas tentang lelananging jagat atau pria pilihan. Siapa itu kalau bukan Arjuna?
Nah, Arjuna adalah simbol jiwa yang jernih, terpancar dari wajah dan tubuhnya. Arjuna juga merupakan pencinta seni keindahan, perasaannya sangat halus, empatinya luar biasa terhadap sesama, dan sangat hangat. Karena sifatnya yang demikian, maka Arjuna boleh dikatakan tidak pernah kalah dalam setiap peperangan. Zakat adalah berbagi harta kepada yang tidak mampu. Maka dalam hal ini, harta yang dizakatkan itu memiliki arti sosial. Orang yang berani berzakat atau orang yang melakukan zakat itu seperti halnya Arjuna yang memiliki empati yang tinggi terhadap sesama, tidak menyakiti hati orang lain, sehingga selalu memperoleh kemenangan. Jadi kemenangan di sini sejatinya bukan kemenangan perang yang benar-benar perang, tapi kemenangan di sini adalah ketika seseorang mampu berbagi. Kemenangan melawan hawa nafsunya sendiri. Kemenangan bisa berbagi dan bisa melihat orang lain bahagia. Sangat luar biasa. Kemudian rukun Islam yang keempat dan kelima itu diibaratkan dengan tokoh Nakula Sadewo. Ya, mereka ini kembar meskipun beda ibu. Mereka ini tidak selalu ada, maksud saya, di setiap pementasan, tapi tidak bisa disebut Pandawa tanpa adanya Nakula Sadewo. Nakula Sadewo ini diibaratkan puasa dan berhaji. Adanya hanya di bulan Ramadan dan di bulan Zulhijjah. Itu tadi sekelumit tentang rukun Islam yang dikaitkan oleh Sunan Kalijogo dengan Pandawa 5. Demikianlah wayang kulit sebagai dakwah Islam telah dirintis dari zaman para wali untuk menyiarkan seluruh ajaran-ajaran Islam di Pulau Jawa. Hasilnya, tidak butuh waktu terlalu lama, masyarakat Jawa banyak yang telah memeluk agama Islam, meskipun baru dalam taraf pengucapan kalimat syahadat dan melaksanakan rukun Islam. Nah, kemudian saya juga melihat di sini adanya perubahan fungsi wayang, sahabat semua, dari zaman ke zaman. Kalau yang dari zaman prasejarah, wayang itu berfungsi sebagai sarana untuk memanggil ruh-ruh para leluhur atau hyang. Kemudian kita masuk ke zaman Hindu-Buddha. Di sini wayang berfungsi sebagai kegiatan ritual. Kemudian juga terdapat falsafah Jawa di dalamnya. Kemudian juga berfungsi sebagai hiburan. Ketika masuk Islam di Pulau Jawa dengan berdirinya Kerajaan Demak, maka pertunjukan wayang ini digunakan sebagai sarana untuk penyebaran agama Islam. Kemudian juga sebagai sarana pendidikan dan hiburan. Di saat ini, wayang itu lebih ke sebagai acara yang menghibur, karena memang disesuaikan dengan keadaan zamannya, tapi sekaligus menjadi tuntunan, karena di dalamnya selalu mengandung falsafah tentang kehidupan sehari-hari. Nah, terus bagaimana pendapat saya? Pendapat saya tentang wayang, wayang adalah potret kehidupan yang berisi sanepa. Sanepa itu artinya perumpamaan, piwulang, piwulang itu adalah ajaran, dan pituduh, pituduh itu adalah petunjuk. Wayang menggambarkan kebiasaan hidup, tingkah laku manusia sejak lahir, menjalani hidup, dan meninggal, yang semuanya itu merupakan proses yang sangat alamiah. Dalam proses tersebut, manusia senantiasa mengupayakan keseimbangan antara alam, manusia, dan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Menurut saya, wayang itu haram kalau masih digunakan sebagai sarana untuk
hal-hal yang berbau musyrik atau syirik, atau untuk menyembah ruh-ruh nenek moyang dan lain sebagainya, maka itu haram. Tapi di saat ini menurut saya wayang tidak menjadi haram, karena wayang itu ternyata juga merupakan sarana komunikasi yang sangat baik, yang sangat luar biasa, sehingga ajaran Islam pada waktu itu bisa tersampaikan ke masyarakat Jawa dengan baik. Nah, saya cukupkan cerita saya tentang wayang di hari ini. Suasananya udah mendung. Semoga ada hal-hal yang bisa diambil pelajarannya. Kemudian jangan lupa komen kalau ada informasi yang mau disampaikan, atau ada mungkin perbedaan pendapat, silahkan. Kemudian tolong di-share kalau dirasa bermanfaat. Saya juga akan mencantumkan literatur mana yang saya gunakan untuk menceritakan tentang wayang dan penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Saya Wiwit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.